Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicelah serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini, Yesus menyerukan berbahagialah kepada orang miskin dan menyerukan celaka kepada orang kaya. Apakah benar Yesus hanya mencintai orang miskin dan membenci orang kaya? Apakah Yesus tidak suka kita sukses dan kaya? Tidak. Yesus tidak pernah melarang kita untuk menjadi sukses dan kaya. Yesus juga tidak pernah membenci orang kaya. Dia mencintai semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya. Bagi Yesus, miskin dan kaya tidak ada perbedaan di matanya. Semuanya sama. Yang miskin di hadapan manusia belum tentu miskin di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, yang kaya di mata manusia belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai manusia dari segi materi, tetapi menilai manusia dari hatinya. Yesus mau memberitahu kita bahwa Dia kaya dalam segala hal, tetapi Dia rela menjadi miskin agar kita semua kaya di dalam iman kepadanya. Tuhan ingin kita bermurah hati dengan sesama kita. Perlu kita ketahui bahwa orang menjadi kaya karena bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan segala potensi dan talentanya. Sementara orang yang miskin karena ia malas dan tidak mau berjuang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang miskin adalah orang yang terbuka hatinya untuk menerima anugerah-anugerah Allah, yang hatinya bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengharapkan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat segala pemberiannya sebagai berkat untuk disalurkan kepada sesama yang lain. Tuhan tidak ingin kita menggantikan dirinya dengan harta yang hanya membahagiakan sesaat. Tuhan ingin kita menaruh dirinya di dalam hati kita dan selalu membuka hati kita kepadanya. Berapapun yang kita miliki, entah banyak atau sedikit, Tuhan ingin kita menerimanya dengan lapang dada dan dengan penuh syukur. Jika orang selalu mensyukuri pemberian Tuhan, maka dia akan mampu berbagi dengan orang lain.
Tuhan ingin kita menaruh hati kita pada orang lain dan tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang. Tuhan ingin kita selalu mengandalkannya dalam hidup dan selalu membuka diri kepada sesama kita. Mungkin saja saat ini kita sedang merasa bangga dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Namun, saat ini juga Tuhan mengajak kita untuk tidak puas dengan keadaan yang ada, tapi kita perlu terus mencari dan mencari Tuhan. Tuhan tidak ingin apa yang kita miliki saat ini menghambat kita untuk memandang dan dipandang olehnya. Tentu kita harus mengakui bahwa apapun yang kita miliki saat ini tidak akan pernah membuat kita merasa bahagia. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan dan tidak ada pada hal lain. Tuhan ingin kita mengembalikan hati kita kepadanya karena Dia ingin kita mengalami kebahagiaan yang sudah Dia janjikan dan sedang menunggu kita. Marilah kita berdoa memohon rahmat Tuhan agar kita mampu membagikan berkat Tuhan kepada sesama kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.